Halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini Selasa 4 November tahun 2025. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membuka dan merenungkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita terlalu banyak kesibukan. Terkadang juga kita sangat sayang waktu, tidak berminat, terlalu banyak bermain game. Inilah sebagian dari banyak penyebab kita menunda-nunda atau menolak suatu undangan. Termasuk salah satunya undangan keselamatan yang ditawarkan Yesus sendiri. Yesus menunjukkan dengan jelas kecenderungan kodrat kita yang suka berdalih dan sikap menunda apa yang mestinya dilakukan terlebih
dahulu. Hari Minggu yang harusnya ke gereja ikut misa, tetapi terkadang ada yang mengatakan, lebih baik saya tinggal di rumah bermain game. Atau terkadang juga ada yang mempunyai alasan ada arisan di rumah, jadi harus menyiapkan segala sesuatu. Ikut misanya nanti lain kali saja, dan lain-lain. Terkadang kita sering kali mempunyai banyak alasan yang membuat kita tidak pernah menempatkan Yesus sebagai yang pertama di dalam hidup kita. Jika demikian, mungkinkah kita diselamatkan? Sangat mungkin kalau kita mau mengubah kebiasaan kita yang salah tentang undangan keselamatan Tuhan bagi kita. Sangat mungkin kalau kita melaksanakan firman Tuhan seperti sabdanya yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengikuti misa pada hari Minggu merupakan salah satu bentuk nyata kita akan undangan Tuhan yang menyelamatkan. Marilah kita senantiasa untuk meluangkan waktu kita untuk Tuhan dan memberi Dia, Tuhan, tempat di dalam hati kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, mencari garam dan ragi yang baik, mencari terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.